Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Yasin, NIM 1831041065, kelas PJKRC 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peran sosial wanita dalam olahraga. Selanjutnya materi sini, apa itu olahraga? Olahraga adalah suatu kegiatan jasmani yang dilandasi dengan semangat untuk melelahkan diri sendiri maupun dengan orang lain, yang dilaksanakan secara kesatria atau dengan gagah, sehingga olahraga merupakan sarana untuk menuju peningkatan kualitas dan ekspresi hidup yang lebih luhur bersama sesama manusia. Selanjutnya, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lainnya, maupun dengan individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok itu sendiri. Selanjutnya, olahraga dan aktivitas sosial. Sama halnya dengan aktivitas yang lain, dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya, serta dengan lingkungannya di mana individu itu pun berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan juga tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada hal apa yang harus diemban dan juga yang harus dikerjakan. Selanjutnya, kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan juga yang kedua adalah kehidupan pribadi. Dalam kehidupan masyarakat atau disebut dengan kehidupan publik, manusia belajar menerima dan juga menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkan. Secara pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan juga menjadi sesuai yang dia inginkan ataupun sesuai dengan keinginan hatinya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan
yang dimiliki individu-individu tersebut melebihi kemampuan dari orang lain ataupun kemampuan dari pasangannya ataupun kemampuan orang lainnya. Selanjutnya, di dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan juga tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Dua segi kehidupan manusia seperti yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa kehidupan manusia terdiri atas dua, yaitu kehidupan publik dan juga kehidupan pribadi, di mana kehidupan publiknya yaitu manusia dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan apa yang ada di lingkungannya dan apa yang ada di sekitarnya. Sedangkan kalau pribadi, kehidupan pribadi manusia adalah keleluasaan atau hak-hak untuk memilih sesuai dengan apa yang diinginkannya atau sesuai dengan apa yang dia miliki. Selanjutnya, interaksi yang terjadi antara partisipan melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bahkan hanya pada jenis aktivitasnya, melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, materi macam-macam istilah dalam olahraga. Di sini terdapat 5 macam, yaitu olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir ataupun profesional, dan yang keempat yaitu olahraga khusus pria, dan terakhir adalah olahraga khusus wanita, di mana yang olahraga khusus wanita inilah yang akan kita bahas di dalam kesempatan ini. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens di dalam pola-pola interaksi tertentu yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, wanita ini memiliki kelebihan yang dimilikinya dalam bidang olahraga. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan juga akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan situasi kepadanya status sebagai kedudukan seorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam artian lingkungan pergaulannya, prestisinya, dan hak serta kewajibannya. Itu menurut Sukanto 1990, dan merupakan kedudukan objektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan para wanita dapat berolahraga dalam masyarakat adalah jaringan interaksinya.
seberapa luas dia mampu membentuk pola-pola interaksi satu dengan yang lainnya, dan seberapa dalam interaksi-interaksi yang dilakukan wanita tersebut, serta semua komunikasi yang dia mampu lakukan dengan orang lain atau dengan yang lainnya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Salah satu alat ukur untuk ini adalah frekuensi keterlibatannya pada aktivitas olahraga dan prestasi apa yang telah dicetaknya. Maksudnya di sini adalah wanita tersebut dapat diukur apabila dia memiliki suatu kemampuan atau menunjukkan prestasinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan memberikan status kepadanya atau memberikan penilaian kepada wanita-wanita yang aktif dalam olahraga tersebut. Yang kata lain, harus memiliki prestasi. Selanjutnya, status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita yang terlahir secara otomatis mendapatkan tindakan atau status olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatan pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan status bangsawan, contohnya itu Raden dan juga Roro, yang secara otomatis dimiliki dari orang tersebut atau semenjak lahirnya. Dalam artian status olahragawan ini disematkan kepada wanita apabila dia telah masuk ke dalam suatu lingkungan olahraga, tidak mendapatkan status tersebut dari lahir, tetapi saat dia masuk ke dalam lingkungan olahraga itu sendiri, maka baru disebut dengan olahragawan atau atlet. Selanjutnya, sipit status. Sipit status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Sipit status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Selanjutnya, teori kebutuhan menurut Maslow. Semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status tertentu di dalam masyarakat, tetapi pada kemampuan atau pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di dalam olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita yang berolahraga menginginkan partis atau prestisius dan derajat sosial dalam kehidupan yang ada di masyarakat, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya saja sebagai anggota kelompok masyarakat, melainkan sebagai salah satu kebutuhan untuk harga diri ataupun self-esteem.
Selanjutnya, beberapa bentuk mobilitas adalah salah satu peningkatan status sosial menurut Ralph H. Turner. Menurut Ralph H. Turner, beberapa bentuk mobilitas yaitu yang pertama, contest mobility atau mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. Yang kedua, sponsored mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Ini dua mobilitas menurut Ralph H. Turner dalam meningkatkan status sosial. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita yang berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai dengan porsinya atau proses yang telah dia lakukan. Hal ini mungkin berdampak pada proses menghilangkan perbedaan dan pemberian penghargaan antara atlet pria dengan atlet wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompoknya ataupun gender. Dengan kata lain, mobilitas ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan perbedaan antara atlet pria dengan wanita, sehingga terjadilah kesamaan atau kesetaraan dalam pemberian penghargaan. Selanjutnya, misalnya seperti yang telah jelaskan tadi, adanya kesetaraan penghargaan. Misalkan sejumlah hadiah yang masih dibedakan ini diberikan antar kelompok putra dengan putri, masih terjadi perbedaan. Meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melakukan atau melahirkan tindakan-tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, dan lebih menunjukkan skill tinggi jika dibandingkan dengan putri atau kelompok wanita. Terlebih jika didramatisir oleh pers yang sengaja dan secara jumlah memang kaum pria di kalangan pers lebih banyak yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan yang lebih kepada sesamanya, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan dari keuntungan penjualan karcis pun akan lebih besar. Selanjutnya, peran wanita di dalam berolahraga atau dalam olahraga. Sebelumnya, kita harus mengetahui apakah itu peranan atau role merupakan dinamika dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban. Itu menurut Susanto 1985. Aspek dinamis kedudukan status menurut Susanto 1990. Sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia hendaknya menjalankan suatu peranan, atau dengan kata lain,
dia sudah memiliki hak untuk melakukan peranan dalam olahraga. Selanjutnya di sini ada 3 peranan wanita dalam olahraga. Ada 3 peranan wanita dalam olahraga, yaitu 1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang. Serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Konsep tentang apa yang dilakukannya oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan selanjutnya, peranan dalam status keduanya tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu bergantung atau tergantung kepada yang lainnya. Begitupun sebaliknya, saling ada keterkaitan atau saling ada hal-hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, begitupun dengan kedudukan. Tidak ada kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang hendak berbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi, dan tidaknya olahraga adalah suatu organisasi yang merupakan struktur sosial masyarakat untuk mendapatkan peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Contohnya, di dalam olahraga, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa-siapa atlet yang harus bertanding, siapa-siapa atlet yang harus ikut tampil, dan peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas atau dengan kata lain menjunjung fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak yang lain hanya mempunyai kemampuan atau kewajiban belaka. Selanjutnya, kepentingan yang lebih luas terjadi pada masyarakat ataupun partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga, aktivitas tidak kesesuaian harapan. Dalam konteks olahraga Indonesia, hanya lebih tepatnya dikatakan tuntunan, dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Itu merupakan pendapat dari David 1948, terjadi karena 1. Harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan. 1. Harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan yang sebenarnya ataupun sebaliknya. 2.
apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu, apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar individu. Inilah merupakan tiga hal yang menjadi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat, di dalam olahraga. Selanjutnya, menurut Chockley 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan dengan pria, terutama di kota-kota kecil ataupun wilayah pedesaan yang lebih sering atau lebih sering tampil atau ini adalah kekurangan. Di antaranya adalah satu, persediaan dan pemeliharaan perawatan atau peralatan dan penyebarannya. Persediaan dan pemeliharaan peralatan itu di desa-desa sangat kurang, sehingga inilah merupakan salah satu dampak bahwa wanita memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria karena persediaan alat untuk dia latihan sangat sedikit. Selanjutnya, yang kedua, penjadwalan pertandingan atau waktu latihan. Karena kebanyakan di desa-desa ataupun di kota-kota kecil, jadwal pertandingan ataupun waktu latihan sangat mepet, sehingga kurangnya persiapan sebelum pertandingan menyebabkan seringnya olahragawan itu tidak tampil sesuai dengan maksimal. Selanjutnya, kesempatan untuk memperoleh pelatih atau tutor akademik. Ini merupakan salah satu yang paling besar yang menyebabkan wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, karena kurangnya pelatih-pelatih yang ingin mengambil wanita-wanita untuk masuk di dalam suatu olahraga, dalam suatu cabang olahraga. Karena itulah wanita jarang untuk bisa tampil melebihi dari pria. Selanjutnya, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor. Selanjutnya, ketersediaan obat-obatan ataupun pelayanan latihan serta fasilitas. Ini merupakan juga faktor bahwa peralatan dan obat-obatan saat latihan itu kurang. Jadi terkadang atlet-atlet wanita masih lebih di bawah daripada laki-laki. Selanjutnya, publisitas bagi secara individu
tim dan juga kelompok atau event. Kedudukan dan peran atlet di masyarakat seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. Pisiliki Abgeriuno dari Swiss. Keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial. Keberadaan atlet di masyarakat dan individu atlet atau pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan juga perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku yang ada di masyarakat. Individu yang hidup di dalam suatu peranata sosial ataupun lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan yang ada di dalam masyarakat kesehariannya, sehingga dengan kata lain atlet di dalam masyarakat itu memiliki peran. Selanjutnya, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Atlet-atlet ini sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang intelektual atau sudah memiliki pemikiran intelektual sehingga apa yang dia lakukan di dalam masyarakat sudah dinilai baik oleh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, sehingga sikap dari atlet ini dapat dicontoh dengan baik oleh masyarakat. Hal inilah yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga dapat memperoleh porsi yang lebih luas lagi, menyerupai kesempatan yang diperoleh oleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan dengan kaum pria. Maksudnya dengan kata lain, wanita ini sudah tidak menjadi atau sudah tidak dalam keberadaannya sudah tidak dipandang remeh oleh kaum pria, tetapi wanita juga sudah dapat bersaing di dalam lingkungan dibandingkan dengan kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran dari seluruh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa
di dunia maupun di internasional adalah sebuah kerjasama antara pria dengan wanita. Maksudnya adalah kerjasama antar pria dan wanita menjadi suatu keberhasilan yang dapat mengangkat nama baik Indonesia di mata dunia ataupun di mata internasional, sehingga prestasi-prestasi masyarakat atau atlet-atlet Indonesia, baik itu pria dan wanita, dapat disaingkan dengan atlet yang ada di dunia ataupun di internasional. Selanjutnya, menurut Cockley 1990 mengungkapkan bahwa masih banyak mitos-mitos yang keliru yang masih dipegang oleh masyarakat pada umumnya, terutama yang terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikan dan juga tingkat informasi medik masih rendah atau masih di bawah dari profesional. Pertama, mitos-mitos yang pertama yang masih dipegang masyarakat yaitu satu, keikutsertaan yang berat dalam olahraga. Keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. Keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama dalam masalah-masalah dalam kemampuan menghasilkan keturunan. Yang kedua, aktivitas-aktivitas dalam beberapa event olahraga dapat merusak organ-organ reproduksi ataupun dapat mencelakai organ reproduksi maupun payudara wanita, sehingga sangat rawan untuk wanita-wanita ketika melakukan pertandingan. Itulah juga merupakan mitos yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibandingkan dengan pria, sehingga lebih mudah mengalami cedera. Ini juga merupakan mitos yang masih banyak beredar di masyarakat. Kenyataannya, wanita jika sudah memiliki latihan khusus ataupun sudah melaksanakan kegiatan atau latihan-latihan khusus, ini sudah memiliki kemampuan yang hampir menyamai dengan pria, sudah lebih kuat, sehingga mitos-mitos seperti ini sebenarnya tidak benar adanya. Wanita juga memiliki struktur atau tidak terlalu mudah cedera apabila sudah melakukan latihan-latihan tertentu. Selanjutnya, yang keempat adalah keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. Hal ini juga merupakan mitos yang keliru yang masih dipegang oleh banyak masyarakat.
Padahal kenyataannya tidak demikian. Selanjutnya yang kelima, keterlibatan dalam olahraga dapat membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik atau menonjolkan otot. Selanjutnya, alasan-alasan inilah yang memperburuk atau mengurangi persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam berolahraga. Secara langsung dapat berpengaruh pada pemberian status dan peran wanita atau pemberian status serta peranan sosial wanita di dalam kehidupannya dalam bidang olahraga maupun di dalam kehidupan kesehariannya yang ada di dalam masyarakat, di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Itulah merupakan alasan-alasan yang masih dipegang oleh masyarakat pada umumnya yang telah disampaikan oleh Cockley 1990. Ada 5 alasan, padahal kenyataannya 5 alasan itu tidak benar adanya. Jika wanita atau atlet wanita sudah melakukan latihan dengan benar, maka dapat mengurangi terjadinya hal-hal tersebut tadi yang telah disampaikan oleh Cockley, sehingga kedudukan wanita dalam olahraga juga sangatlah penting. Dengan kata lain, wanita sudah bisa terlibat dalam olahraga dan dapat bersaing secara sehat seperti dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum pria. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.